Kalau di SMA itu kan ya kita belajar kan matematika, fisika, kimia gitu. Memang di matematika ada pelajaran statistik kan gitu. Tapi statistik untuk apa ini kan juga kita belum belum apa ya belum tahu karena lingkungan kerja saya, orang tua saya kan bukan pegawai negeri, jadi ya tidak sedikit banyak ya tidak paham banget lah kan gitu ya terkait dengan apa BP seperti apa kan gitu. Mitra statistik itu ya dari bisa saja dari apa warga-warga setempat, bisa juga dari apa ya lebih kepada siapapun bisa lah, apakah itu mahasiswa atau apapun bisa lah, sepanjang itu kita lakukan mekanisme perekrutan. Jadi bisa saja dalam satu kegiatan itu bisa sampai ribuan petugas gitu yang kita apa koordinasikan. Oke, kita ketemu lagi di perjalanan rumah di perjalanan rumah inspirasi. Halo sahabat Merkuri, sahabat YouTube. Kabar baik itu yang saya harapkan dari Anda. Senang bisa kembali menghadirkan seorang tamu yang luar biasa di perjalanan ini. Sampai 1 jam ke depan nanti saya akan ngobrol-ngobrol kali ini bersama dengan Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dr. Dadang Hardiwan, SSI MSI, mudah-mudahan saya tidak salah sebut namanya, dan pria yang lahir di Banyumas 9 Juni tahun nanti saya tanya boleh disebut apa enggak, tapi kalau boleh silakan disebutkan nanti, menjadi Kepala BPS Provinsi Jawa Timur sejak 7 Januari 2020. Benar ya Pak ya? Betul Bapak. Selamat datang di perjalanan rumah inspirasi. Pak Dadang, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Pak Aldi. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Tapi memang apakah orang-orang statistik itu memang mesti kalem kayak gini ya Pak ya? Karena kan yang dihadapi kan memang dari dari waktu ke waktu itu angka-angka begitu kan, beda sama saya yang terus blingsatan kayak begini karena mesti lagunya joget-joget atau apa, memang begitukah? Ya sebetulnya itu kan tergantung karakter pribadi masing-masing. Oh gitu ya. Gitu. Tapi kalau bicara data kan memang ya kami memang lebih kepada apa proses pengumpulan data di BPS ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan SOP yang ada. Jadi memang kalau bicara statistik orang lebih cenderung karena memang lebih cenderung apa ya, orangnya berhati-hati gitu ya. Hati-hati karena ya memang tugasnya ya memang perlu ketelitian yang lebih gitu kan itu. Oke. Baik, dan catatan yang saya dapatkan dari produser kami, Pak Dadang ini merupakan alumni ke-18 di Universitas Jambi untuk program doktoralnya ya Pak ya. Oh iya betul. Ya, betul. hampir sempurna IPK-nya. Nggak beda jauh sama saya, karena kan ringnya nggak jauh, karena cuma 4 gitu ya. Cum laude waktu itu. Alhamdulillah, baik, luar biasa. Tidak salah mungkin kemudian menjadi Kepala BPS, karena apakah memang sejak kecil sudah kelihatan seneng sama angka-angka, matematika? Jujur kalau saya nggak seneng plus Pak, saya. Ya kalau masih anak-anak kan lebih cenderung kepada main sebetulnya. Main ya. Ya alami lah. Tapi kelihatan nggak waktu itu memang ada yang mungkin hobinya main bola, ada yang hobinya nyanyi atau apa. Kalau Pak Dadang lebih tekun ini, kerasa nggak waktu itu? Kalau tekun banget sih. Nggak juga ya. Nggak juga kan. Pokoknya tatkala SD itu ya main. Kalau misalnya ada teman main di sawah ya main aja di sawah kan gitu. Hanya memang setelah SMP ya mainnya dikurangin. Ya semua dipelajarin sih sebetulnya. Ya alamiah menurut saya sih ya gitu ya? Normal-normal saja gitu. Normal saja begitu. Nggak istilahnya jadi kutu buku banget juga. Ya. Gitu ya. Masih main juga, masih goda-godain cewek juga kan. Tapi kira-kira apa ya kalau saya tanyakan, Pak Dadang, apa yang membuat jenengan tertarik dengan dunia statistik? Yang jelas gini Pak, ya pada ini saya kan anak pertama jujur saja. Dari 3 bersaudara dengan cowok saya. semua?
cowok, cewek cowok. Cowok, cewek, cowok. Oke. Istilahnya apa ya? Sendang kapit pancuran ya. Ya, Kalau bahasa Jawanya kan gitu. Jadi jujur pada saat lulus SMA gitu, yang di pikiran saya adalah bagaimana ya supaya saya cepat bekerja. Prinsipnya gitu. Nah, karena itu ada namanya Sekolah Akademi Ilmu Statistik pada saat itu di tahun Di 91 ya, kota kelahiran? di Jakarta. Oh, Jakarta ya. Di Oke. sana memang sekolahnya gratis, bahkan juga setiap bulan dapat uang saku. Ya karena kedinasan ya ini ya. Betul. Jadi itulah motivasi. Sebenarnya motivasinya itu yang utama kan gitu. Ya. Di samping itu juga ini lebih kepada matematika gitu. Ya jadi ya matematika juga ya jago banget juga enggak, masih banyak yang lebih jago dari saya kan intinya kan gitu. Tapi Oh, iya. goal yang utama itu adalah bagaimana saya bisa anak pertama yang bisa membantu meringankan orang tua, sehingga tujuan pertama itu. Jujur memang pada saat mendaftar juga tidak tahu kalau BPS seperti apa, juga tidak tahu Pak. Jadi itu Gitu ya. seninya di Tapi memang kalau Akademi Statistik ini ikatan dinasnya selalu BPS. betul. Jadi itu memang dari Oh, itu yang Pak Dadang bilang tadi nggak tahu. Lulus nanti kerja di BPS sih ngerjoyo apa nggak ngerti saya sudah. iya, betul, Oke, betul. iya. Kan kalau di SMA itu kan ya kita belajar kan matematika, fisika, kimia gitu. Memang di matematika ada pelajaran statistik kan gitu. Tapi statistik untuk apa ini kan juga kita belum tahu, karena lingkungan kerja saya, orang tua saya kan bukan pegawai negeri, jadi ya tidak sedikit banyak ya tidak paham banget lah kan gitu ya, Ya, terkait ya. dengan BP seperti apa kan gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih detail nanti tentang profesi, tentang segala macamnya, saya pingin dengar cerita lebih detailnya. Dulu masa kecil kayak gimana, kan tadi katanya nggak kutu-kutu buku banget gitu. Ada bandel-bandelnya nggak, ada jahil-jahilnya nggak gitu. Pak Dadang bisa cerita deh, karena program kita ini adalah Rumah Inspirasi, jadi kita berharap bisa menampilkan sosok sisi lain dari seorang kepala BPS Provinsi Jawa Timur. Selain nanti juga kita akan bicara tentang bagaimana Badan Pusat Statistik di kondisi yang sekarang ini. Ya kalau itu tadi, kalau bicara Masa kecil itu ya alami ya dalam arti kita ya sesuai dengan zamannya lah. Artinya kalau zaman dulu kan anak-anak bermain gitu, main kelereng, kemudian juga main yang karet dan sebagainya. Banyak permainan-permainan pada saat itu yang ya tidak seperti sekarang yang harus pakai gadget. Gadget ya, waktu itu belum ada ya. Bahkan juga tetangga saya ada yang punya rumah, punya sawah, ya saya juga ikut main di sawah gitu. Ikut, bahkan juga ada yang punya kerbau gitu ya, ikut saja gitu. Walaupun juga memang ya namanya orang tua kan juga dicari-cari kan seperti itu. Iya. Tapi kira-kira ketika main kelereng, ketika main di sawah, kerbau-kerbau itu sering nggak misalnya ngitung, oh kalau kelerengnya menang 2 ini jadi kelerengnya jadi 10. Kira-kira kayak begitu nggak ya? Ya alamiah saja lah, kalau Gitu. anak-anak kan kalau dapat menang itu kan berarti banyak kan. Iya. Saya memang banyak sekali ya, misalnya ini ngumpulin banyak gitu. Misalnya kalau pas kelereng ya dapat banyak. Ya. Tapi masa kecil dihabiskan di ini ya, di kota kelahiran ya, di Banyumas ya. Di Banyumas, tapi Sampai? lebih besarnya di Purbalingga sebetulnya Pak. Oh. Jadi dari TK di Purbalingga sampai dengan SMA juga ada di Purbalingga. Ya, Banyumas kan sebetulnya kan di Purwokerto ya Pak. Purwokerto ke Purbalingga itu kan cuma setengah jam gitu. Kenapa waktu itu ikut? Karena ayah bekerja di Purbalingga atau berdomisili di Purbalingga? Domisilinya memang di Purbalingga, cuma karena mbah saya itu memang tinggal di Purwokerto, jadi pada saat lahiran sampai ya mungkin proses persalinan dan sebagainya itu sampai udah ini mungkin di
kami di Purwokerto ya. Setelah itu juga kami dibesarkan di Purbalingga nih. Oke, sampai SMA di Purbalingga. Betul. Kemudian setelah lulus SMA baru kemudian langsung Jakarta. ke Jakarta. Ada saudara waktu itu di Jakarta? Ya saudara jauh ya, jadi kami tidak berpikiran bahwa ini ada saudara, tetapi sebetulnya karena ada teman dan sebagainya, kami jadi di awal-awal kan memang tinggal atau bareng-bareng ya sama yang misalnya senior gitu ya. Karena kalau dengan keluarga ya memang ada sih keluarga jauh, tapi tempatnya juga jauh kan, jadi itu tidak tidak kami ke sana gitu, tapi lebih kepada sama teman-teman bareng-bareng, ujian bareng, begitu selesai balik lagi gitu ya, naik bus lah sebetulnya. Nah setelah diterima baru ke sana lagi ya, jadi lebih kepada begitu ini selesai sudah balik lagi. Nah seperti itu sih Pak. Ya, setelah di Akademi Ilmu Statistik, karena waktu itu masih D3 ya, berarti 3 tahun ya. Betul. Setelah 3 tahun menempuh pendidikan di Akademi Ilmu Statistik, penugasan pertamanya di mana? BPS mana? Jadi pada saat itu saya mendapat tugas untuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Betul. Dan pada saat itu ditempatkan di kabupaten. Jadi karena ini adalah Akademi Ilmu Statistik yang dari angkatan saya adalah angkatan 33. Jadi selama ini memang tidak belum ada yang ditempatkan di luar Jawa sampai dengan kabupaten kota. Biasanya ditempatkan di ibu kota kabupaten. Ibu kota provinsi. Provinsi, ya. oke. Nah, pada saat itu saya ditempatkan di Kabupaten Bone. Jadi Bone itu adalah kota kelahirannya Pak Wapres Yusuf Kala. Jadi kelahirannya kampungnya beliau kan itu. Jadi ditempatkan di Kabupaten Bone. Di Bone, oke, baik. Kita lanjut ke soal perjalanan ini ya. Waktu sampai dengan SMA itu hobi apa hobi? Kalau Balap-balapan, kebut-kebutan? Enggak juga sih. Main bola? Kalau dari sisi olahraga ya enggak juga sih ya sebetulnya ya. Ya lebih kepada tidak hobi banget, tetapi ya mengalir aja. Kalau teman-teman pada main gitar ya main kan gitu. Kemudian kalau tapi bisa sampai bola, sekarang masih bisa main gitar? Ya bisa, tahu cuma dasar-dasar aja. Dasar-dasar saja ya. Tapi kalau misalnya 1 lagu, 2 lagu, 10 lagu juga masih bisa lah ya. Oke. Jadi lebih ke musik ya berarti ya. Kalau olahraga enggak ya terlalu ya, lebih ke musik ya. Ya olahraga yang ini aja lah, simpel-simpel aja sebetulnya. Kalau waktu dulu kan anak-anak main bola ya ikut main bola. Sukanya main bola kan gitu-gitu ya. aja sih sebetulnya. Nggak ada yang spesifik terus kita mendalami olahraga tertentu juga tidak, kan gitu sih. Jadi lebih kepada lagi musim ini kita main aja kayak gitu. Kalau boleh tahu pengalaman yang paling berkesan sampai sebelum ke Jakarta apa? Ada pengalaman paling berkesan nggak? Mungkin di ketika SD, SMP atau SMA? Pak Dadang? Berkesan dari sisi apa, Pak? Apapun, mungkin ketika SMA deket-deketin cewek kah, atau ketika apa yang paling Bapak nggak bisa lupakan sampai hari ini gitu, pengalaman waktu itu. Ya, yang jelas sih kalau berkesan sih kalau tatkala kita dari sisi sekolah itu ya. Ya memang sekolah kan tatkala orang istilahnya bingung atau masuk. Nah, waktu itu kan ada SMA negerinya kan cuma 1, Pak. Jadi karena waktu itu nilai NEM-nya agak bagus, saya seneng gitu sekolah udah nggak dipikirin, pasti diterima kan gitu. Oke. Nah, jadi itu juga merupakan buah hasil dari ketekunan, belajar, gitu ya, disiplin. Dan yang lebih penting juga yang saya ingat itu ya pada saat belajarnya juga belajar bareng-bareng gitu, bukan belajar sendiri, tapi lebih kepada belajar bareng-bareng. Jadi banyak ya pada saat itu ya masuknya sama gitu, artinya
katakanlah dulu NEM-nya ya, NEM-nya 46, ini udah 40 aja udah diterima, jadi ya apa ya istilahnya itu juga satu Kebahagiaan gitu ya. kebahagiaan yang orang kalau saya lihat teman kami masih kasak kusuk artinya diterima Pak enggak Dadang gitu. sudah kipas-kipas gitu ya, Kayaknya bisa, senang, gitu. gampang gitu ya. Ya itu Oke, aja oke, sih oke. mungkin yang ini. Kalau dari sisi di luar sekolah itu ya saya pikir juga ya normal-normal anak-anak lah pada saat itu ya. Pada saat itu ya main-main seperti biasa lah kan gitu. Ya, oke, baik, kita break dulu. Tapi komen awal saya dari sekian penjelasan yang sudah disampaikan kelihatan banget bahwa beliau tidak bisa berbohong kalau beliau memang orangnya pribadi yang sangat tekun gitu ya, yang lebih banyak menghabiskan waktu. Beda mah kalau garisnya jadi penyiar itu. Beda dengan kepala BPS. Baik, terima kasih Pak Dadang. Nanti kita lanjutkan ya. Saya break dulu ya Pak Dadang ya. Boleh. Dan sahabat Mercury silakan seperti biasa kalau Anda tertarik untuk ngobrol langsung dengan narasumber silakan by phone boleh di 0315620096 atau 5683446 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0817300096 setelah pesan-pesan. Oke, kita lanjut kembali santai-santai saja. Tadi off-air saya banyak dapat data, tapi nggak enak kalau saya ngomong. Biarkan beliaunya sendiri yang nanti akan menyampaikan. Tetapi ya, oke. Kita masih di perbincangan Rumah Inspirasi dan saya masih menghadirkan Kepala BPS Jawa Timur. Nama lengkap beliau adalah Dr. Dadang Hardiwan, SSI MSc ya. Dan tadi kita terakhir ngobrol-ngobrol tentang bagaimana masa kecil beliau, begitu yang kata Pak Dadang ya samalah standar-standar aja gitu ya. Ya artinya beliau ini memang good boy banget begitu ya, bukan bad boy. Ya. Oke. Dan kita sekarang lanjut ke bagaimana karir beliau begitu. Tadi disampaikan bahwa tahun 94 ya. 94 Desember ya. Desember 94 itu kuliah sekolah di Akademi Ilmu Statistik. Lulusnya September 94. Lulusnya 94 ya, Pak ya? September ya. September 94 ya. Di penempatan ya di SK Desember 94. Oke, langsung begitu selesai kuliah di Jakarta, langsung ditugaskan di Bone. Bone betul. Bone yang pertama kali. Ya, di Kabupaten Bone. Bone betul. Ya, berapa tahun di sana, Pak? Ya sekitar 3 tahun lah di sana. Jadi sebagai staf di sana, yang jelas ya kita tunjukkan ya bahwa kita dari Akademi Ilmu Statistik itu bahwa kita membantu betul mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di sana gitu. Ya, apakah teman-teman yang di BPS itu semua adalah dari Akademi Statistik? Tidak semuanya. Jadi ada beberapa yang pada tahun itu juga ada penerimaan dari SMA juga ada. Kemudian juga ada penerimaan dari S1 ya, S1 dari berbagai macam universitas atau perguruan tinggi juga ada. Jadi ada yang backgroundnya ekonomi, ada juga yang backgroundnya pertanian, ada juga yang backgroundnya matematika. Jadi lebih kepada MIPA pada saat itu. MIPA ya. MIPA. Oke. Kalau boleh tahu struktur organisasinya sendiri kalau di BPS itu seperti apa, Pak? Ada kepala BPS mungkin di berbagai level begitu ya. Kemudian ada pembidangan apa saja, Pak? Jadi di setiap kalau dari dulu ya memang terjadi perubahan-perubahan struktur ya, tetapi kalau kondisi sekarang juga nggak terlalu beda jauh. Ya. Jadi kalau di nasional atau di pusat ada yang namanya Kepala Badan Pusat Statistik ya. Ini adalah kepala lembaga
yang kemudian di bawahnya ada jajaran eselon 1 yang terdiri dari sekretaris utama, inspektur utama, dan deputi, ya. Kemudian di bawahnya itu ada direktur dan ada juga kepala biro. Nah, kemudian yang di provinsi ada kepala BPS provinsi, kemudian sampai dengan level kabupaten ada kepala BPS kabupaten kota. Ya. Jadi, nah di kepala BPS provinsi ini sebelumnya karena sekarang ini sudah lebih kepada fungsional ya. Jadi yang tadinya adalah ada kepala BPS provinsi, di bawahnya ada kepala bagian, ada kepala bidang, kepala bagian, kemudian di bawahnya ada kasub dan kasi ya. Kemudian di kabupaten juga kalau kabupaten hanya kepala BPS kabupaten, kemudian ada kasub, ada kasi. Jadi karena kepala BPS kabupaten adalah eselon 3 setara dengan di provinsi kepala bagian atau kepala bidang. Nah sekarang ini semenjak tahun lalu dari strukturalnya itu sudah ditiadakan menjadi fungsional. Jadi bidang-bidang teknis itu sekarang sudah menjadi fungsional. Jadi bukan kepala bidang, bukan kepala seksi, tapi lebih kepada fungsional. Fungsional. Jadi kalau total jumlah karyawan yang ada di BPS Jawa Timur ada berapa? Itu sekitar hampir 1.300, hampir 1.300. Hampir 1.000 ya. Betul. Oke. Seluruh. Termasuk yang di kabupaten kota ini ya, Pak ya. Betul. Okay, kalau hanya provinsi atau kepala. Kalau di kantornya Pak Dadang ada berapa? Itu 130. 130 cukup banyak ya. Ya. Itu di luar ini ya, di luar yang interviewer ya. Kalau interviewer itu wawancara untuk sensus segala macam itu selalu outsourcing ya. Betul. Jadi secara struktural memang yang di bawah saya langsung artinya di Satker BPS provinsi atau Kanwil lah ya gitu ya. Itu memang 130. Tetapi kita juga membawai BPS kabupaten kota ya. Jadi kita BPS kabupaten kota. Dan kalau kita menyelenggarakan survei maupun sensus yang membutuhkan tenaga yang banyak, kita biasanya merekrut namanya mitra statistik ya. Mitra statistik itu ya bisa saja dari warga-warga setempat, bisa juga dari ya lebih kepada siapapun bisa lah, apakah itu mahasiswa atau apapun bisa lah, sepanjang itu kita lakukan mekanisme perekrutan. Jadi bisa saja dalam satu kegiatan itu bisa sampai ribuan petugas gitu yang kita koordinasikan. Karena hanya jumlah hampir 1.300 ya, 1.200 sekitar 1.300 itu tidak mungkin untuk melakukan pengumpulan data yang jumlahnya juga cukup banyak, kemudian juga wilayahnya juga cukup luas. Jadi memang kita suka tidak suka membutuhkan untuk mitra statistik. Ya. Oke, dan tugas mereka hanya sampai ke collecting data ya Pak ya. Betul. Kalau soal pengolahan dan segala macam itu dikerjakan oleh intern karyawan BPS ya. Bahkan untuk pengolahan pun juga kita beberapa kali juga melibatkan mereka. Tetapi sekarang itu kita sudah lebih mengarah kepada penggunaan teknologi ya. Jadi kita sudah sudah mulai mengurangi untuk. Kalau dulu kita melakukan namanya PEPI ya, PEPI itu paper and pencil interviewing, artinya kita melakukan suatu wawancara atau pengumpulan data menggunakan kuesioner kecil gitu kan. Tapi sekarang kami udah mengarah kepada penggunaan gadget ya, kita istilahnya KPI ya. Nah ini yang begitu kita wawancara sudah masuk ke server. Kalau dulu kan
tatkala pakai kuesioner itu kan sudah harus diperiksa dulu, sudah Betul. diperiksa Ditabulasi selesai, gitu ya Pak ya. kemudian dilakukan pengendrian datanya, diinput dulu kan datanya, setelah itu baru ditabulasi dan sebagainya. Tapi sekarang itu sudah tatkala kita wawancara dengan Responden. itu sudah tidak lagi kepada pakai kuesioner, tapi sudah pegang HP ya, sudah tinggal masukin ya, sehingga ya memang perlu perlu membiasakan diri juga responden, jangan sampai juga ini diwawancarai kok main HP saja kan gitu. Padahal sebetulnya udah penggunaan teknologi itu sudah mengarah ke situ. Jadi modernisasi pengumpulan data ini di BPS juga sudah dilakukan. Dalam berapa tahun terakhir ini Pak dimulai itu? Ya sebelum COVID pun juga kita sudah melakukan. Ya ada namanya kerangka sampel area. Jadi ada petugas kami yang setiap akhir bulan, ya, dari setiap bulan itu melakukan pengumpulan data melalui kerangka sampel area, yaitu adalah untuk menghitung produksi padi. Ya jadi fase tumbuh padi itu kita potret. Jadi dengan hanya potret saja kita sudah bisa mengetahui ya 3 bulan ke depan itu kita mau panen mau 3 bulan ke depan itu sekitar ini produksinya. Jadi kita sudah bisa memprediksi, yaitu dengan penggunaan sebuah teknologi. Jadi ini sudah sebelum COVID pun dari 2018 ini kita sudah mulai menggunakan memanfaatkan teknologi informasi ya. Jadi untuk pengumpulan data. Jadi kalau petugas itu tatkala ini kan kita pakai koordinat. Ya. Jadi kalau di luar koordinat itu tidak keluar tuh fotonya, nggak bisa digunakan. Jadi ini kan mengurangi suatu moral hazard petugas. Jadi tidak bisa main-main gitu ya. Nggak diawasi pun ya nggak perlu gitu, karena pasti nggak bekerja. Betul. Ini yang sudah kami lakukan ya, termasuk yang sekarang ini bulan ini kami juga melakukan sensus penduduk lanjutan. Ini juga kami menggunakan gadget ya, di mana petugas sudah kita latih ya, tinggal memang pengguna-pengguna teknologi inilah yang ke depan itu yang akan BPS gunakan. Ya, oke, baik. Ini kita agak geser untuk bicara soal BPS-nya. Saya masih ingin menggali soal Pak Dadangnya dulu. Oke, dari Bone, kemudian 3 tahun. Habis dari Bone terus ke Selayar. Ya, betul. Jadi pada saat itu sih memang di Bone ya, saya begitu ditempatkan ini kan D3 ya, kemudian juga golongan juga cuma 2B saja, sehingga karena daerahnya juga jauh, saya juga nggak mau, sudah jauh, terus pangkatnya juga gitu-gitu aja kan ya. Nah untuk kalau S1 itu sudah langsung 3A. 2B ke 3A. 2C, 2D, 3A, jadi 3 lompat 3 ya. Tahun untuk mendapatkan itu, karena 2B untuk D3 itu waktu itu 2B tetapi sudah masa kerja bisa 2 tahun, sehingga untuk lompat ke 3A itu membutuhkan waktu 10 tahun. Oh, cukup lama ya. Sehingga pada saat itu saya sekolah langsung ya. Jadi pada saat itu yang ada, karena kerjasama dengan BPS dengan UT pada itu jurusan statistik juga. Jadi saya langsung pada saat itu juga langsung sekolah gitu. Sekolah ketika di Bone itu ya. Betul. Jadi ujiannya di Makassar. Jadi ya pokoknya bolak-balik lah seperti itu. Sehingga pada yang nggak nyampe 2 tahun saya selesai. Nah setelah itu baru bisa disesuaikan. Nah begitu masih bujang waktu itu ya? Iya, begitu sudah golongan 3A ya sudahlah, bisa ada jabatan kepala seksi tetapi di daerah kepulauan ya. Jadi di daerah kepulauan, dan senior-senior saya ya banyak yang nggak mau ya, tapi saya udah siap lah kalau gitu. Diambilkan gitu. Sehingga pada saat itu sudah bisa mendudukin kepala seksi. Jadi itu yang
sekitar di Selayar Selayar itu 3 tahun juga. hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Kemudian Dan di situ yang jelas ya kita juga menunjukkan kinerja bahwa kita hadir di situ. Ya tentunya ada pengaruh tidak kan gitu. Ya. Sehingga prestasi Satker itu bisa kelihatan. Nah, dan pada saat itu saya ditarik di provinsi. Jadi di BPS provinsi ya artinya dari sisi junior ya pastilah junior ya. Setelah itu juga senior juga ada beberapa ke kabupaten. Jadi saya masuk ke situ. Nah, di samping saya bekerja juga pada saat itu saya juga langsung kuliah gitu. Kuliah ngambil S2 ya pakai biaya sendiri lah. Karena kalau nunggu tugas belajar memang butuh waktu ya. Informasi dari pusat ini kan secara berjenjang ya kadang-kadang waktunya mepet ya. Memang kalau tugas belajar ya BPS kerjasamanya dengan di samping universitas yang ada di dalam negeri juga di luar negeri. Tapi kalau mau sabar ya seperti itu. Tapi ya saya berpikir takes time ya Pak ya, waktunya terbuang begitu. Sehingga saya pada saat itu sekolah pakai biaya sendiri S2 ya di Universitas Hasanuddin. Di Makassar. Kependudukan ya cukup 2 tahun selesai. Ya alhamdulillah gitu. Luar biasa, pinter berarti ya Pak ya. Ya memang waktunya 2 tahun sih Pak. Oke, setelah S2 itu kemudian ditempatkan di Makassar. Ya sudah begitu ditempatkan di Makassar saya ambil S2-nya. Ambil S2 langsung. Jadi langsung pada saat itu ada sekolah ya, sudah saya masuk aja lah gitu, tanpa ya berpikir panjang kan gitu. Ya. Nah sehingga pada saat itu di 2005 ya saya selesai 2004. Di 2005 itu ada pemekaran Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat ya. Dan membutuhkan kepala bidang kan gitu, kepala bidang atau ya eselon 3 lah ya. Nah pada saat itu kan saya termasuk bagian yang di situ yang S2 gitu, karena hanya beberapa 1, 2 atau 3 sekitar 3 lah, 3 orang yang baru S2 pada saat itu, sehingga yang dari pusat tidak ada yang bersedia ditempatkan di sana, ya sudah saya ambil juga kan gitu. Ya memang provinsi yang baru ya, jadi pada saat itu umur berapa saya? Umur 33 tahun ya udah jadi kepala bidang pada saat itu di Provinsi Sulawesi Barat ya, atau di ibu kotanya di Mamuju gitu. Mamuju ke Makassar itu ya sekitar 10 sampai 11 cukup sampai 12 jauh jam ya, cukup jauh. Cukup jauh dan memang medannya susah ya Pak ya. Susah dan sering longsor Pak. Dan karena cukup jauh kan gitu. Itu yang tatkala dari sisi pendidikan itu kan juga penting ya. Memang tidak S2 itu tidak mempengaruhi kepangkatan, berbeda dengan S1. Tetapi kan ada value yang berbeda dengan tatkala disandingkan dengan yang lain. Ada promosi jabatan begitu ya. Oke. Dan cukup lama di Mamuju? Mamuju lumayan Pak, sekitar 7 tahun ya. Setelah itu saya dimutasikan ke Sulawesi Utara ya, Manado ya. Manado itu ya sekitar hampir 3 tahun juga, 2 tahun 9 bulan ya. Sekitar itu saya bertugas di Manado ya. Kemudian pada tahun 2015 ya, mungkin pada saat itu ada semacam seleksi atau open bidding ya. Jadi siapapun bisa mendaftar sesuai dengan, kalau pangkat terpenuhi kan mendaftar. Jadi pada saat itu saya di 2015 ikut mendaftar untuk eselon 2 ya, yaitu sebagai kepala BPS provinsi. Ya alhamdulillah lolos dan ditempatkan di Jambi itu. Betul. Jadi pada bulan Februari 2016 saya terangkat sebagai kepala BPS Provinsi Jambi. Betul. Sampai kemudian di tahun 2020-nya ditempatkan di Jawa Timur. Nah, di Jambi pada saat itu ya pas itu tadi
ada S3 ya sudah saya langsung kan gitu. Langsung kuliah, Tanpa luar biasa. berpikir panjang Ya. lagi gitu. Ya, Jadi ya. sambil bekerja ya memang harus bisa membagi waktu lah Baik. antara pekerjaan dengan sekolah, itu yang harus ini. Dan saya berpikir bahwa sekolah juga bagian dari peningkatan kualitas kita selaku pegawai negeri. Ya, oke. Dan sebenarnya kita ini punya tema hari ini dalam berbincang Rumah Inspirasi itu adalah tema kita adalah uniknya memotret daerah lewat data. Nah, itu nanti yang akan kita bahas setelah break. Kita break dulu ya. Saya ke pesan-pesan dulu. Baik, kita lanjutkan. Gak kerasa ya, saya harus berbagi waktu juga dengan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri. Tapi menarik untuk saya menanyakan uniknya memotret daerah lewat data. Biasanya kalau motret itu pakai kamera, kalau ini pakai data begitu ya. Tapi data ini penting banget karena apa yang sekarang ini dalam hidup ini tidak perlu data begitu ya, Pak Dadang ya. Betul. Tetapi apa uniknya? Ini juga yang tanyakan oleh Bu Rika. Bagi banyak orang tiap hari ngurusin data itu bikin jenuh. Tapi bagaimana Bapak melawan kejenuhan dan malah sekarang tugas pekerjaannya itu motret pakai data, nggak pakai kamera. Bagaimana Pak mengawinkan ini, mengatasi kejenuhan, kemudian pentingnya data dan lain sebagainya itu? Ya, makasih Bu Rika ya, betul bahwa kita tatkala berkecimpung dengan data itu kan memang kita sudah harus bisa menjiwai ya, artinya dengan menjiwai kita merasa senang kan gitu. Nah, kalau kerja di BPS ini ya sebetulnya memang kejenuhan itu bisa kita manage ya, dalam arti bisa diarahkan kepada yang pertama kita harus belajar terus ya. Kayak misalnya BPS ini kan menyediakan datanya kan macam-macam ya. Berarti ada misalnya data kemiskinan, berarti kan kita harus belajar kemiskinan ya. Kalau kita diskusi dengan ahli kemiskinan ya, mungkin sampai profesor kita diskusi. Ya. Kemudian juga ada masalah pengangguran, kemudian masalah ekonomi. Kita kan juga harus belajar juga masalah ekonomi kan gitu, dengan ahli-ahli ekonom kan gitu. Ya. Kemudian juga belajar misalnya tatkala kita menyajikan data pertanian, ya kita harus sama ya dengan yang ahli-ahli pertanian. Kemudian bahkan kita juga menyajikan ada data indeks demokrasi, itu kita ada demokrasi, indeks kebahagiaan. Jadi hampir semua data itu kami harus menyelenggarakan, dan pada saat itu kan juga ada hal-hal yang baru yang harus kita pelajari. Nah, itulah seninya, bahwa bukan hanya kita menyajikan data, tetapi kita juga harus mampu menguasai ya konten daripada data itu. Jadi itu juga seni untuk bagaimana kita selalu belajar, karena perkembangan metodologi kan juga berbeda-beda. Betul. Nah, itu perkembangan data juga berbeda-beda. Untuk inflasi ya kita juga harus mampu bisa memberikan penjelasan terkait dengan inflasi. Jadi ilmu di BPS ini ya banyak hal-hal yang baru gitu yang harus kita pelajari. Nah, itu dari sisi keilmuan kan gitu. Keilmuan. Ya, karena bagaimana bisa kita menjelaskan ekonomi kalau kita hanya menyajikan saja tetapi tidak tahu ekonomi. Nah, sementara kan di akademisi ini kan udah guru besar segala. Ini kan sudah ahli-ahli, ini kita juga harus bisa memberi penjelasan. Nah, itu dari sisi ilmu yang bisa selalu baru dan baru. Dan yang berikutnya adalah karena sifatnya BPS ini kerjanya juga ada unsur lapangan ya, dalam artian pengumpulan data di daerah-daerah, di masyarakat. Ya, kita juga kadang kala kita juga harus bisa melakukan supervisi atau juga melakukan kunjungan di lapangan. Itu kan juga bagian dari kita ambil sambil memastikan kualitasnya,
sambil memastikan bahwa petugas itu berjalan dengan sesuai dengan SOP, ya kita juga di situ juga ada unsur unsur rekreasinya lah kalau begitu ya. Ya. Kita bisa misalnya saya ke Madiun ini, sambil ngecek, sambil ya di daerah, biasanya kalau di daerah-daerah yang pedesaan kan kita jadi tahu gitu sambil ya dianggap aja kalau kerja sambil refreshing gitu, dan dengan Supaya nggak jenuh ya Pak ya. betul, dengan seperti itu kan juga data Mengurangi yang dihasilkan juga kita juga tahu kondisi masyarakat sekarang seperti ini. Itu juga untuk melatih feeling kita, insting kita untuk antara data dengan kondisi lapangan itu juga menjadi hal yang penting dan menjadi tantangan gitu. Ya. Jadi betul sih kalau gambarannya, statistik saya kuliah juga setengah mati dan sebagainya, betul sih memang. Tetapi itu tadi statistik ini adalah tool saja, tetapi untuk data-data statistik ekonomi, statistik misalnya IPM itu ya, dari sisi untuk ada pendidikan, kesehatan, kita juga harus mampu belajar gitu. Jadi kalau saya membawanya seperti itu, jadi ada dari sisi keilmuan itu kita bisa banyak hal itu kita belajar. Kalau belajar hal baru lagi itu kan enak itu ya, berbeda kalau belajarnya itu terus juga ya bosan. Tapi kalau ini kan perkembangan manusia kan dinamis ya. Dinamis kayak sekarang itu teknologi dan sebagainya, kita juga harus mengikuti ya. Kemudian kita juga bukan hanya unsur yang ada di dalam kantor saja, tetapi ada unsur lapangan yang bisa kita di samping mengawal kualitasnya ya, tapi kita juga sambil refreshing lah menurut saya sih ya, bagian supaya kita ambil kalau ke lapangan itu juga jadi beban, itu kan juga ya tambah pusing, tambah stres. Tambah pusing, gitu. betul. Iya, oke. Kita bawakan enjoy saja ya Pak. Dibawa enjoy gitu. Ya, betul. Itu yang paling ini. Dan kemudian ada Ibu Risa juga, salam kenal Pak Dadang. Dulu waktu SMA, waktu masa sekolah SD, SMP, SMA itu, apakah sudah giat belajar dari sononya? Apakah masih perlu juga untuk diingatkan Bapak Ibu untuk belajar? Kalau orang Surabaya bilang itu orang tua mesti ngomel-ngomel minta anaknya belajar gitu. Oke. Terus kemudian Pak Johan menanyakan apa pengalaman paling berkesan, tadi sudah terjawab. Terus satu lagi nih, ada yang bocorin paling suka lagunya Anji yang dia ya. Boleh nanti di closing statement nyanyi bisa ya? Ya nanti diupayakan ya. Oke, Bu Silvi, siapa orang yang paling berpengaruh pada kesuksesan Bapak? Ya jelas intinya kan gini Pak, kalau kita belajar itu ya tidak seperti yang anak-anak sekarang ya. Kalau anak sekarang yang khawatir malah orang tuanya kan gitu ya. Termasuk ya kita ini semua kan selaku orang tua itu ya biasanya yang khawatir orang tuanya. Tapi kalau dulu ya perasaan saya tidak merasa disuruh-suruh belajar ya. Kalau pas lagi ada tugas ada itu belajar. Kalau pas lagi malam minggu ya udahlah main-main sama teman-teman kan gitu. Artinya lebih kepada ya belajar ya kita sendiri kan gitu. Berbeda dengan ya sekarang ini ya kita juga kayaknya perasaan khawatir berlebihan ya sebenarnya ya. Terhadap anak-anak kita begitu ya. Belum belajar gitu kan. Iso tanda gitu. Belajar kan gitu. Tapi kalau ya. Masa saya itu ya saya merasa nggak ada yang ngobrak-ngobrak ya, memang waktunya belajar, waktunya main-main gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi kita ya inilah kalau ada PR ya itu kita kerjakan. Kalau kita nggak bisa, ayo sama teman yang bisa kan gitu. Jadi ada upaya. Kalau dulu kan malah nggak kayak sekarang pakai ada Google tinggal ngepencet-pencet. Kalau dulu kan enggak. Susah nyarinya. Gitu. Ya, kalau bicara soal orang yang menurut Pak Dadang paling berpengaruh dalam kesuksesan Anda sampai hari ini, siapa itu? Ya jelas saya orang tua lah. Orang tua ya. Karena biar bagaimanapun itu orang tua adalah ya yang telah melahirkan kita. Betul. Yang telah mendidik kita kan gitu, dengan yang selalu hadir ya pasti ibu kan gitu ya. By the way masih Sugeng
kedua orang tua? Kalau ibu Sugeng, alhamdulillah, tapi bapak udah Seto. Oke. di 2008. 2008 yang lalu ya. Oke. Baik. Nah, sayang kita terbatas waktu. Masih banyak sebetulnya yang saya ingin tanyakan. Tapi ini penting. Sekarang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sedang atau sudah berlangsung nggak yang satu data Jawa Timur atau SATA Jatim ini, Pak? Ya, SATA Jatim ini kan sebetulnya udah sudah berjalan ya, karena terkait dengan satu data Indonesia ini kan secara regulasi di 2019 ya. Nah, alhamdulillah ini Gubernur Jawa Timur ini secara regulasi sudah mengeluarkan namanya peraturan gubernur ya, dengan SATA Jatim ya. Ini dengan Pergubnya 81 2020 ya. Ini merupakan namanya regulasi, ini jadi dasar untuk satu data bisa berjalan di Jawa Timur ya. Alhamdulillah juga di kabupaten kota juga ada yang 2020, 2021, ada yang 2022 mengeluarkan peraturan bupati, peraturan wali kota. Tentang apa? Ya satu data juga. Apa sih Pak pentingnya satu data buat masyarakat? Nah, satu data ini jadi penting ya. Katakanlah gini, prinsip-prinsip satu data ya salah satunya bahwa data ini kan bisa dibagi pakaikan ke siapapun kan gitu. Ya jadi tatkala kita bisa menyajikan data yang bisa dibagi pakaikan itu kan juga tidak perlu ya misalnya suatu instansi atau dinas sudah ada datanya kok ya menghasilkan data yang sama kan seperti itu ya. Nah, makanya prinsip-prinsip satu data juga menjadi penting ya. Termasuk juga tatkala bicara konsep definisi ya ini juga penting ya, untuk apa supaya bisa dibandingkan gitu karena kalau kita bikin konsep sendiri yang tidak terstandarkan ya, bagaimana bisa kita misalnya Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi lain sehingga memang perlu gitu. Nah, Badan Pusat Statistik ini di samping menyediakan data statistik, kami juga menjadi pembina statistik. Nah, ini peran BPS ini selaku pembina statistik ini untuk bagaimana agar data-data yang di OPD ini bisa lebih bagus ya, sesuai dengan prinsip-prinsip satu data sehingga memang kami sangat bekerja sama ya dengan misalnya Dinas Kominfo ya selaku wali data, kemudian dengan Bapeda selaku koordinator di forum data itu kita bekerja untuk apa untuk SATA Jatim ya jadi tatkala ini data sudah tidak ada dispute inilah yang sebetulnya yang harus menjadi tujuan untuk satu data. Dengan seperti itu kan kita ini data yang kita hasilkan sudah terstandarkan secara metodologi juga sudah betul. Ini kan jadi gunakan datanya sudah yakin gitu loh. Jadi kami di sini BPS ini untuk bagaimana agar proses data yang dihasilkan di masing-masing OPD ini bisa bisa berjalan lah gitu. Oke. Dan pertanyaan terakhir, so far menurut Pak Dadang yang sudah berkarir cukup lama di BPS, masyarakat kita sudah makin paham tentang pentingnya data, makin paham tentang bagaimana kemudian harus memberikan keterangan ketika menjadi sampel-sampel dalam riset atau survei-survei yang dilakukan oleh BPS. Sejauh mana masyarakat perkembangan dari masyarakat kita melihat atau menyikapi pentingnya data? Ya, secara umum sih sebagian besar sudah memahami ya terkait dengan data yang ada di statistik gitu ya. Secara umum gitu, tapi ya memang ada beberapa yang butuh penjelasan yang lebih gitu ya. Mungkin di satu sisi juga ada yang merasa sibuk gitu. Ini kan juga kami juga butuh upaya ya memang yang tidak semua juga literasi terhadap statistik ini juga tidak semuanya sehingga memang kami di BPS ini untuk meliterasi masyarakat itu dari berbagai macam upaya ya salah satunya ya melalui media baik online mau media massa ya kita lakukan juga termasuk media sosial juga
kami bangun gitu supaya apa yang kegiatan-kegiatannya kami sosialisasikan ke masyarakat. Harapannya apa? Masyarakat juga paham terkait dengan statistik sehingga proses pengumpulan datanya itu tidak terlalu lama memberi suatu penjelasan. Ya. Nah, kemudian output yang ada ini bisa digunakan untuk apa? Yaitu untuk suatu penelitian-penelitian. Jadi kalau yang menjadi mahasiswa silakan datang ke BPS ya. Apakah di BPS Kabupaten Kota atau juga BPS Provinsi Jawa Timur ya, itu data-data untuk bisa menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi dan penelitian-penelitian lain yang bisa digunakan ya. Jadi BPS ini bukan hanya menyajikan, nanti kami juga bisa menerima konsultasi statistik ya. Biasanya mahasiswa ini gimana ya metodologinya? Ya monggo saja. Oh bisa ya itu bisa. Pak ya? Oke. Bahkan juga kami juga memfasilitasi ya. Ada di webnya jatim.bps.go.id. Ini juga ada menu chat ya, kalau ada butuh apa tinggal di chatting dan sebagainya. Bahkan juga secara aplikasi di Android pun juga bisa. Bukan hanya data yang di situ, tetapi juga bisa melakukan seandainya ada yang perlu dikonsultasikan, itu juga bisa dilakukan di situ. Jadi tinggal di Play Store itu ketik statistik Jatim, tinggal di download ya. Semua data itu sampai dengan kabupaten kota juga ada ya. Bukan hanya data saja, tapi konsultasi pun juga kami layani. Oke, baik. Itu menjadi closing statement dari Dr. Dadang Hardiwan, SSI MSI, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur yang menjadi tamu di Rumah Inspirasi kita sore hari ini. Pak Dadang, matur nuwun. Sami-sami. Sehat-sehat terus. Ini waktunya nggak cukup untuk kita. Saya sebenarnya ingin ngobrol banyak tentang BPS, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa atur waktu kembali untuk bisa menghadirkan Pak Dadang. Kita bicara pure tentang apa itu BPS dan apa saja yang bisa dikerjakan, apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul. Karena data yang kami kumpulkan ini juga kembali ke masyarakat. Betul. Kembali ke masyarakat dalam bentuk apa? Yaitu misalnya pemerintah melakukan program kerjanya, kan gitu. Data kami juga digunakan oleh adik-adik mahasiswa untuk penelitian. Jadi data dari masyarakat untuk siapa? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat kembali. Ya, BPS hanya tugasnya mengkolek, memotret, dan menyajikan. Ya, karena banyak orang bilang sekarang ini siapa yang pegang data dia yang akan memenangkan pertarungan di semua lini. Betul. Ya, terima kasih sekali lagi, matur nuwun. Ya. Sami-sami. Oke, baik. Terima kasih banyak Anda sudah bersama Rumah Inspirasi. Sampai di sini saya tutup. Kita ketemu di Rumah Inspirasi selanjutnya. Saya Aldi pamit. Sampai jumpa.